Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemerintahan desa. Pengertian desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Yang pertama yaitu pemerintahan desa masa kolonial. Desa adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah, sedangkan bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah. Dengan demikian, desa pada saat itu memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri, termasuk ketertiban dan keamanan berupa kepolisian. Selain itu, masing-masing wilayah tersebut memiliki pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. Yang kedua, pemerintahan desa pada awal kemerdekaan. Ketika awal kemerdekaan, pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18, penjelasan 2 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam teritorial negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 Zelfbesturendelandschepen dan Volksgemeenschapppen, seperti desa di Jawa dan di Bali, negeri di Minangkabau, di Susun, dan marga di Palembang, dan sebagainya. Kemudian, pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang pembentukan desa praja atau daerah otonom adat yang setingkat di seluruh Indonesia. Undang-undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari Pasal 18 penjelasan 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ini mulai mencari keinginan untuk menyeragamkan istilah desa. Namun, dalam perkembangannya peraturan ini tidak sempat dilaksanakan karena sesuatu alasan pada waktu itu. Yang ketiga, pemerintahan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pengaturan tentang desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Undang-undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa. Undang-undang ini mengatur desa dari segi pemerintahannya, berbeda dengan pemerintahan marga. Di samping juga mengatur adat istiadat. Secara paradigmatik, konsep otonomi desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini melalui konsep penyeragaman sebetulnya merupakan suatu konsep yang tidak tepat karena secara teoritis otonomi desa merupakan otonomi asli. Hal ini yang membedakan dengan konsep otonomi pada tingkat kabupaten kota atau provinsi yang merupakan pemberian sebagai konsekuensi dari ajaran desentralisasi. Pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri di dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan desa adalah pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Yang keempat, pemerintahan desa masa reformasi tahun 1999 sampai sekarang. 1. Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti atau dicabut.
Penggantian undang-undang ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang mana di dalamnya terdapat pengaturan tentang desa. Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. 2. Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah merupakan koreksi total atas kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Bersamaan dengan itu, disusul dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilengkapi dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagaimana diutarakan pada bagian sejarah pemerintahan desa menurut konsep Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, bahwa sebagai akibat kekacauan paradigmatik antara konsep otonomi desa sebagai sesuatu yang bersifat asli yang berbeda dengan konsep otonomi daerah pada tingkat kabupaten kota, sehingga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 pengaturan tentang desa yang sebelumnya merupakan bagian terintegrasi dengan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah baik di masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, akhirnya legal polis negara memisahkan antara normativitas Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dengan Undang-Undang tentang desa. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 188 ayat 2 untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pada pasal 18 ayat 7 dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self-government. Diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa di atas sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat.